Bayangkan Anda duduk di meja negosiasi dan orang di seberang meja baru saja mengucapkan satu angka. Angka itu bahkan jika sembarangan, bahkan jika tidak masuk akal, secara diam-diam akan mengendalikan hampir seluruh arah pembicaraan yang tersisa. Fenomena ini disebut anchoring bias atau bias jangkar dan efeknya jauh lebih kuat daripada yang disadari kebanyakan orang, termasuk para manajer yang setiap hari bernegosiasi soal gaji, anggaran, dan kontrak dengan vendor. Begini cara kerjanya secara mendasar. Begitu sebuah angka masuk ke dalam percakapan, otak manusia secara otomatis menjadikannya titik referensi mental. Semua angka yang muncul setelahnya, baik itu tawaran balasan, estimasi kasar maupun keputusan akhir, akan ditarik mendekat ke arah angka pertama tadi seperti benda yang tertarik oleh gravitasi. Yang mengejutkan, efek ini tetap muncul bahkan ketika orang tahu persis bahwa angka pertama itu sembarangan, tidak relevan, atau sengaja dibuat bias oleh pihak lain. Ini bukan soal kurang pintar atau kurang waspada, karena bahkan orang yang terlatih secara analitis pun tetap terpengaruh, karena mekanismenya bekerja pada level yang jauh lebih dasar daripada penalaran sadar, jauh sebelum bagian rasional dari otak sempat turun tangan untuk mengoreksi arah pikiran. Pikiran manusia sederhananya tidak menghitung ulang dari nol setiap kali dihadapkan pada sebuah pertanyaan numerik. Ia lebih suka mengambil jalan pintas dengan menyesuaikan dari titik acuan terdekat yang tersedia, dan angka pertama yang terdengar hampir selalu menjadi titik acuan terdekat itu. Ada satu penelitian terkenal yang membuktikan betapa absurdnya kekuatan bias ini. Para peneliti meminta partisipan memutar sebuah roda yang telah diatur untuk berhenti hanya pada dua kemungkinan angka, satu angka rendah dan satu angka tinggi, dan kedua angka itu sepenuhnya acak, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertanyaan yang akan diajukan berikutnya. Setelah roda berhenti dan partisipan melihat angkanya, mereka lalu ditanya satu pertanyaan yang sama sekali tidak berkaitan, yaitu berapa persen kira-kira jumlah negara Afrika yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasilnya sungguh mengejutkan. Orang-orang yang kebetulan melihat angka tinggi di roda tadi memberikan estimasi persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang melihat angka rendah. Padahal keduanya sama sekali tidak punya nilai informasi apapun terhadap jawaban yang benar. Angka acak dari sebuah roda yang berputar berhasil menggeser cara berpikir orang tentang komposisi keanggotaan sebuah organisasi internasional yang sama sekali tidak berhubungan dengan roda tersebut. Jika angka yang benar-benar tidak berarti apa-apa saja bisa mendorong estimasi orang sejauh itu, bayangkan efek yang muncul ketika angka pertama yang terdengar adalah tawaran gaji sungguhan yang diucapkan oleh seorang perekrut dengan nada percaya diri, lengkap dengan bahasa tubuh yang meyakinkan dan alasan yang terdengar profesional. Yang membuat temuan roda ini begitu penting bagi dunia kerja adalah implikasinya, bahwa jangkar tidak perlu relevan untuk bekerja, ia hanya perlu didengar lebih dulu, sebuah kesimpulan yang mestinya membuat setiap negosiator berpikir dua kali sebelum menganggap remeh angka pertama yang terlontar di ruangan manapun. Ini artinya siapapun yang berbicara lebih dulu dalam sebuah diskusi, sekalipun angka yang mereka sebutkan sebenarnya tidak berdasar sama sekali, tetap memegang keunggulan tersembunyi dibandingkan pihak yang menunggu dan bereaksi belakangan. Banyak orang secara naif berasumsi bahwa negosiasi adalah proses di mana kedua pihak sama-sama menghitung angka objektif lalu bertemu di tengah, padahal kenyataannya jauh lebih miring daripada itu. Karena siapa yang berbicara lebih dulu sudah memenangkan setengah pertarungan sebelum argumen substantif apapun benar-benar dipertukarkan. Pola yang sama muncul berulang-ulang dalam negosiasi gaji di dunia kerja nyata. Siapapun yang menyebutkan angka lebih dulu, dialah yang menentukan pusat gravitasi seluruh diskusi yang mengikutinya. Seorang kandidat yang berani menyebutkan angka lebih awal, bahkan angka yang cukup tinggi sekalipun, seringkali justru berakhir dengan tawaran akhir yang jauh lebih kuat dibandingkan kandidat yang memilih menunggu dan membiarkan pihak perusahaan mengambil inisiatif lebih dulu dengan menyebutkan angka yang lebih rendah. Alasannya sederhana secara psikologis. Begitu perusahaan sudah menyebutkan angka rendah lebih dulu, seluruh proses tawar-menawar berikutnya akan berputar di sekitar angka rendah itu, bukan di sekitar nilai sebenarnya dari kandidat tersebut. Kandidat itu mungkin akhirnya berhasil menegosiasikan kenaikan dari angka rendah tadi, tetapi kenaikan itu tetap dihitung relatif terhadap titik awal yang sudah dirugikan sejak kalimat pertama diucapkan, sehingga hasil akhirnya nyaris selalu lebih rendah dibandingkan skenario di mana kandidat itu sendiri yang menyebutkan angka pertama. Inilah tepatnya mengapa banyak panduan rekrutmen modern sekarang
secara eksplisit menyarankan kandidat untuk menghindari menyebutkan angka lebih dulu jika memungkinkan dan sebaliknya mengarahkan kembali pertanyaan tersebut ke pihak perekrut, misalnya dengan bertanya balik berapa kisaran anggaran yang sudah disiapkan untuk posisi tersebut. Taktik ini terdengar sederhana, hampir seperti trik retorika belaka, tetapi sebenarnya berakar langsung pada mekanisme psikologis yang sama dengan penelitian roda acak tadi. Siapa yang bicara lebih dulu menanam jangkar, dan siapa yang menanam jangkar yang mengendalikan sisa percakapan. Tapi disinilah letak nuansa yang sering terlewat oleh para manajer. Kesadaran akan bias jangkar ini sebenarnya bekerja dua arah sekaligus, dan memahami kedua arah itu adalah yang membedakan negosiator yang sekadar tahu teori dengan negosiator yang benar-benar bisa memanfaatkannya. Arah pertama adalah kesempatan. Ketika Anda sendiri yang berada di posisi menawarkan lebih dulu, entah itu sedang menawar harga dari vendor, menetapkan anggaran proyek dengan klien, atau bahkan menetapkan ekspektasi target kinerja dengan bawahan, menyebutkan angka pembuka yang kuat dan dibenarkan dengan alasan yang jelas bisa membentuk seluruh arah diskusi ke arah yang menguntungkan Anda. Kata kuncinya di sini adalah dibenarkan. Angka jangkar yang asal disebut tanpa dasar apapun akan mudah dipatahkan begitu pihak lain menyadari tidak ada logika di baliknya. Tetapi angka jangkar yang disertai justifikasi singkat, seperti referensi data pasar atau perbandingan proyek serupa, akan jauh lebih sulit digoyahkan karena terasa rasional, bukan sekadar taktik tawar-menawar semata. Arah kedua, dan ini yang jauh lebih sering diabaikan, adalah pertahanan. Seorang manajer yang paham anchoring bias akan lebih waspada ketika pihak lain melempar angka pembuka lebih dulu dan secara sadar berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang bereaksi terhadap angka ini karena benar-benar masuk akal atau karena angka ini sudah lebih dulu menancap di kepala saya sebagai patokan. Reaksi paling umum dan paling berbahaya adalah membiarkan diri secara tidak sadar hanya menyesuaikan sedikit dari angka jangkar tersebut, alih-alih benar-benar menghitung ulang dari nol berdasarkan data independen. Psikolog menyebut kecenderungan ini sebagai penyesuaian yang tidak memadai, di mana orang tahu mereka seharusnya bergerak jauh dari angka jangkar yang bias, tetapi secara konsisten berhenti terlalu dekat dengan angka itu, karena secara mental terasa lebih aman untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari sesuatu yang sudah terdengar lebih dulu. Cara paling efektif melawan kecenderungan ini bukan dengan berusaha mengabaikan angka jangkar begitu saja, karena penelitian justru menunjukkan mengabaikan sebuah angka yang sudah terdengar itu hampir mustahil dilakukan secara sadar begitu. Angka itu memasuki kepala seseorang. Cara yang jauh lebih efektif adalah secara aktif mengganti kerangka acuan dengan data eksternal yang konkret sebelum respons. Misalnya, membuka data gaji pasar untuk posisi serupa, membandingkan 3 penawaran vendor lain, atau menghitung ulang biaya proyek dari komponen dasarnya, bukan dari angka yang baru saja terdengar. Dengan kata lain, satu-satunya cara mengalahkan sebuah jangkar bukan dengan melawannya secara langsung di dalam kepala, melainkan dengan menanam jangkar baru yang lebih kuat yang berasal dari sumber independen sebelum jangkar lama sempat menetap terlalu dalam. Sekarang mari kita masuk ke titik yang sering luput dari perhatian banyak orang yang sudah pernah dengar soal anchoring bias ini. Kebanyakan orang mengira bias ini hanya berlaku untuk angka uang, seperti gaji atau harga. Padahal jangkar ini bekerja pada hampir semua bentuk estimasi numerik, termasuk estimasi waktu pengerjaan proyek, target penjualan, perkiraan jumlah staf yang dibutuhkan, bahkan penilaian performa dalam skala angka. Seorang manajer proyek yang pertama kali mendengar estimasi kasar 2 minggu dari seorang anggota tim, meski estimasi itu diucapkan secara asal-asalan di tengah rapat singkat, akan sulit untuk tidak menjadikan angka 2 minggu tersebut sebagai patokan bawah sadar ketika kemudian menyusun jadwal resmi proyek, bahkan setelah data yang lebih akurat tersedia belakangan. Ini artinya, dalam rapat perencanaan manapun, orang pertama yang melontarkan sebuah angka, sengaja atau tidak, sedang memegang kendali diam-diam atas arah diskusi berikutnya, dan seorang manajer yang cermat akan sengaja menunda pengambilan keputusan sampai beberapa sumber estimasi independen dikumpulkan dulu, bukan langsung mengunci pada angka pertama yang terlontar di ruang rapat. Ini juga menjelaskan mengapa taktik anchoring begitu sering dipakai secara sengaja dalam dunia penjualan dan pemasaran, bukan hanya dalam negosiasi tatap muka. Ketika sebuah produk dipajang dengan harga awal yang dicoret, lalu ditampilkan harga diskon di sebelahnya, harga awal yang dicoret itu berfungsi persis sebagai jangkar, membuat harga diskon terasa jauh lebih murah daripada jika harga diskon tersebut
ditampilkan sendirian tanpa perbandingan apapun. Manajer yang memahami mekanisme ini bisa menerapkannya secara etis dalam konteks internal timnya sendiri, misalnya ketika mempresentasikan 3 opsi anggaran kepada atasan, urutan dan besaran opsi pertama yang disebutkan akan membentuk bagaimana 2 opsi berikutnya dinilai, sehingga menyusun opsi dengan sengaja bukan asal urut, bisa membantu mengarahkan keputusan akhir ke opsi yang paling masuk akal bagi tim maupun perusahaan. Ada juga dimensi waktu dari anchoring bias yang jarang dibahas, yaitu bagaimana jangkar pertama tidak hanya mempengaruhi hasil dari satu putaran negosiasi, tetapi bisa terus membayangi putaran-putaran berikutnya, bahkan setelah kesepakatan pertama sudah selesai. Seorang karyawan yang menerima tawaran gaji awal yang rendah karena tidak menanam jangkar lebih dulu, akan membawa angka rendah itu sebagai basis perhitungan untuk kenaikan gaji tahun berikutnya, karena kenaikan biasanya dihitung sebagai persentase dari angka dasar yang sudah ada. Artinya, jangkar yang lemah di titik awal bukan hanya merugikan satu kali negosiasi, melainkan bisa terus menekan seluruh lintasan pendapatan seseorang selama bertahun-tahun ke depan. Sebuah efek berantai yang jarang disadari pada saat negosiasi pertama itu berlangsung. Fenomena ini juga muncul dalam bentuk yang lebih halus, yang oleh sebagian praktisi disebut sebagai jangkar berlapis, yaitu ketika sebuah negosiasi melibatkan lebih dari satu angka sekaligus, misalnya gaji pokok, bonus, dan tunjangan dalam satu paket. Pihak yang menyebutkan angka pertama untuk salah satu komponen paket itu, katakanlah gaji pokok, secara tidak langsung juga mulai mempengaruhi bagaimana komponen-komponen lain dalam paket yang sama dinilai relatif terhadapnya, meskipun komponen-komponen itu secara teknis adalah angka yang terpisah. Manajer yang menyusun tawaran kompensasi perlu menyadari bahwa urutan penyebutan setiap komponen dalam sebuah paket punya bobot psikologis tersendiri, bukan sekadar daftar angka netral yang dibacakan satu persatu. Penerapan lain yang sering terlewat adalah dalam evaluasi kinerja tahunan. Ketika seorang manajer membuka sesi penilaian dengan menyebutkan satu angka skor terlebih dulu, sebelum karyawan sempat memaparkan pencapaiannya sendiri secara lengkap, angka pembuka itu akan diam-diam membentuk bagaimana sisa percakapan penilaian berjalan, bahkan mempengaruhi bagaimana bukti-bukti pencapaian berikutnya ditafsirkan. Sebaliknya, manajer yang sengaja meminta karyawan memaparkan pencapaian mereka lebih dulu sebelum angka skor apapun disebutkan, cenderung menghasilkan penilaian yang lebih berimbang karena tidak ada jangkar prematur yang keburu menancap sebelum bukti lengkap dipertimbangkan. Efek anchoring ini juga muncul jelas dalam penetapan tenggat waktu proyek dan target kinerja tim, wilayah yang sering luput dari perhatian karena orang cenderung hanya mengasosiasikan anchoring dengan uang. Ketika seorang atasan membuka rapat perencanaan dengan menyebutkan tanggal target yang agresif, bahkan jika tanggal itu dilontarkan tanpa perhitungan mendalam, tanggal tersebut akan menjadi jangkar yang sulit digeser sepanjang sisa diskusi, membuat tim cenderung menyesuaikan estimasi mereka mendekati tanggal itu, bukan menghitung dari kebutuhan pekerjaan yang sebenarnya. Sebaliknya, tim yang diberi ruang untuk terlebih dulu memaparkan estimasi mereka sendiri berdasarkan breakdown pekerjaan yang jelas, sebelum atasan menyebutkan tanggal harapannya, cenderung menghasilkan rencana yang lebih realistis karena jangkar dari estimasi berbasis data sudah lebih dulu tertanam dibandingkan jangkar dari harapan sepihak. Hal yang sama berlaku ketika menetapkan target penjualan atau target kinerja tahunan. Seorang manajer yang langsung menyodorkan angka target di awal rapat sebelum tim sempat menganalisis tren historis atau kapasitas realistis mereka sendiri, secara tidak sadar sedang menanam jangkar yang akan membentuk bagaimana seluruh tim berpikir tentang apa yang mungkin dicapai, baik ke arah yang terlalu ambisius maupun terlalu konservatif. Ini bukan berarti manajer harus selalu menahan diri untuk tidak menyebutkan angka lebih dulu, karena dalam beberapa situasi menanam jangkar yang ambisius secara sengaja justru bisa mendorong tim berpikir lebih besar daripada yang mereka kira mampu. Tetapi kesengajaan itulah kuncinya. Jangkar yang ditanam tanpa sadar, sekadar karena kebetulan seseorang bicara duluan, sangat berbeda dengan jangkar yang ditanam secara strategis dengan pertimbangan penuh tentang efek yang akan ditimbulkannya. Ada satu pandangan yang menurut saya penting untuk direnungkan di sini, bahwa anchoring bias sebenarnya mengungkap sesuatu yang cukup tidak nyaman tentang bagaimana keputusan bisnis benar-benar dibuat. Kita suka membayangkan negosiasi sebagai proses rasional di mana kedua pihak menghitung angka objektif lalu bertemu di titik yang adil,
Padahal pada kenyataannya, siapa yang bicara lebih dulu seringkali punya pengaruh lebih besar terhadap hasil akhir dibandingkan data objektif itu sendiri. Menyadari kenyataan ini bukan berarti menjadi sinis terhadap proses negosiasi, tetapi justru menjadi lebih siap menghadapinya dengan mata terbuka, alih-alih terus mengulang kesalahan yang sama karena menganggap semua pihak di meja negosiasi sedang bermain dengan aturan yang murni logis. Ada satu kesalahpahaman umum yang perlu diluruskan sebelum melangkah lebih jauh, yaitu anggapan bahwa mengetahui soal anchoring bias secara otomatis membuat seseorang kebal terhadapnya. Kenyataannya tidak seperti itu. Penelitian tentang bias kognitif secara konsisten menunjukkan bahwa mengetahui sebuah bias itu tidak serta-merta menghilangkan pengaruhnya terhadap perilaku seseorang, karena mekanismenya bekerja pada level otomatis, bukan level yang bisa dimatikan hanya dengan niat sadar. Inilah sebabnya mengapa langkah paling efektif bukan berusaha melawan bias itu secara mental semata, melainkan membangun kebiasaan dan prosedur konkret seperti selalu menyiapkan data pembanding sebelum masuk ruang negosiasi atau menetapkan aturan tim untuk tidak pernah menyebutkan angka pertama tanpa justifikasi tertulis lebih dulu. Prosedur semacam ini jauh lebih andal dibandingkan sekadar mengandalkan kesadaran diri di tengah tekanan momen negosiasi yang sesungguhnya, ketika waktu terbatas dan emosi ikut bermain. Jadi apa yang bisa langsung diterapkan dari semua ini? Sebelum masuk ke negosiasi apapun, entah itu menegosiasikan gaji karyawan baru, tarif proyek dengan klien, atau anggaran divisi dengan atasan, siapkan angka pembuka Anda sendiri lengkap dengan alasan pendukungnya. Jangan biarkan pihak lain yang melempar angka lebih dulu tanpa persiapan dari pihak Anda. Dan ketika pihak lain yang lebih dulu melontarkan angka, latih diri untuk berhenti sejenak, secara sadar bertanya apakah reaksi Anda didasarkan pada data nyata atau sekadar tertarik gravitasi dari angka yang baru saja terdengar, lalu secara aktif hitung ulang berdasarkan sumber independen sebelum memberikan respons apapun. Latihan ini butuh pengulangan, karena kebiasaan lama untuk langsung bereaksi terhadap angka yang baru terdengar tidak hilang hanya dengan sekali menonton video seperti ini. Cobalah terapkan pada negosiasi kecil sekalipun, misalnya saat menawar harga dengan vendor lepas atau mendiskusikan pembagian anggaran antar divisi sebelum akhirnya diterapkan pada negosiasi besar seperti gaji atau kontrak jangka panjang. Sehingga ketika momen besar itu tiba, kebiasaan menyiapkan jangkar sendiri dan mempertanyakan jangkar orang lain sudah menjadi refleks, bukan sesuatu yang harus dipikirkan dari awal di bawah tekanan. Pada akhirnya, setiap kali Anda duduk di meja negosiasi berikutnya, ingatlah bahwa angka pertama yang terucap, sekecil apapun itu, sedang diam-diam menyusun peta jalan untuk seluruh pembicaraan yang akan mengikutinya, dan pertanyaannya bukan lagi apakah jangkar itu akan memengaruhi Anda, melainkan siapa yang akan menjatuhkan jangkar itu lebih dulu, Anda atau pihak di seberang meja. Nah, ceritakan di kolom komentar. Dalam negosiasi terakhir yang Anda jalani di tempat kerja, siapa yang menyebutkan angka lebih dulu? Dan menurut Anda sekarang setelah tahu soal bias ini, apakah hasilnya akan berbeda jika Anda yang bicara duluan?